Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu di sini sama Ustaz Robi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz Robi? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah sehat. Ternyata kita sama Ustaz Robi ya. Pada buncit bro. Tapi mudah-mudahan kita sehat selalu Ustaz Robi ya. Baik, Ya. ini mumpung kita di suasana yang sangat indah seperti ini, kita ngobrol-ngobrol. Ayo. Ayo, Ayo, kita ngobrol di mana? kayaknya di sana tuh lebih Alhamdulillah. Aduh, Alhamdulillah. ini Ustadz Robi dan Ustadz Ginanyar, suasana di pantai ini. Baiknya kita bahas apa ya nih, Ustadz Ginanyar? Iya, nih? yang enak ya. Mm-mm. Saya terpikir itu bahwa bagi seorang muslim rihlah itu bukan sekadar rihlah Sadeni ya. Iya. Tapi juga ada unsur tafakurnya, kemudian juga ada unsur tadaburnya. Iya. Kebetulan yang lagi enak kalau kita bahas sesuai dengan tema, sepertinya enak juga kalau kita bahas tentang laut ya. Iya, tentang lautan ya. Iya. Kebetulan lagi Jadi di pantai. sebentar dulu tadi, bab rihlah. Jadi kalau orang lain bisa tidak bernilai ibadah, tapi kalau kita bisa bernilai ibadah gitu ya. Ustadz Betul, Ginanyar? betul. Iya. Bahkan Dari ada sisi- perintahnya Sadeni dalam Al-Quran, pasiru fil ardi. Jadi, tapi wajib nggak bukan nih? Wah, tentu saja. Wajib, Kaitannya wajib. adalah dengan ini. Asalnya al-aslu tentu saja fil amri itu lil wujub ya. Gitu. Tapi karena ini sudah menjadi tentu saja nantinya dikaitkan dengan tujuan daripada Iya. safarnya itu sendiri nantinya Sadeni. Bahkan kan ada hadisnya wali jasadika alaika hakun kan. Nah, Dan untuk jasadmu tuh ada hak. Berarti hak jasad kita ya bermain rihlah gitu. Nah, betul. jadi betul. tidak Gitu. ngaji saja di masjid bisa atau di madrasah, Betul, tapi betul. tidak ada rihlahnya. Ya. Bahkan sebetulnya dalam rihlah itu sendiri kalau bagi seorang dai itu tentu saja ada nilai ibadah, kemudian juga ada nilai sosialnya juga, kemudian juga ada nilai dakwah. Nah, Baik. jadi sebetulnya kita di sini juga secara tidak langsung dakwah itu bukan berarti harus di mimbar, kemudian atau harus di mana yang forum-forum resmi misalkan ya. Nah, kita dengan rihlah seperti ini pun karena kita ini adalah dai, maka sebetulnya sebagai dai pun ketika rihlah maka dia pun berdakwah betul ya. Jadi dari awal berangkat ya bisa Betul. kelihatan bagaimana nilai-nilai sosialnya ya. Betul. Kalau berangkat, kemudian di perjalanan Betul Ustaz. juga gitu. Kalau yang lain mungkin ugal-ugalan, ini masa seorang muslim misalkan ya, mau ugal-ugalan. Bahkan kita juga harus bisa memaknai antara ada tadabur, ada tafakur gitu kan. Dan tafakur itu seperti kayak gini. Rihlah itu tafakur seperti tadi fatafakharu, tafakur alam. Berbeda dengan tadabur. Biasanya kalau tadabur alam itu sesuatu ada gejala alam. Seperti adanya gunung meletus, baru itu tadabur alam. Kalau gini pemaknaannya mungkin lebih dekat pada tafakur alam ya. Gitu. Jadi tafakur alam kita berpikir bahwa kekuasaan Allah itu sangat maha kuasa sekali, bahkan lautan yang sangat luas ini bisa ditundukkan oleh Allah. Gitu. Iya. Inilah pentingnya tafakur ya. Gitu. Ada ayat ya yang menerangkan bahwa seandainya tinta ini apa itu ya yang tinta laut ya, Ya betul, dijadikan tinta ya. dijadikan tinta untuk menulis apa tuh, menulis ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah tidak akan habis gitu ya, menulis kekuasaan Allah gitu Menulis ya, kekuasaan Allah itu tidak Betul, akan Ustaz. habis ya. tidak akan habis. Laut Luar dijadikan biasa tinta ini. begitu ya. Ini kan jadi tadi tadabur ya, tadabur dan Tafakur. Tafakur ya. Tafakur alam gitu kan. ya, tadabur alam. Ngomong-ngomong tentang laut, sepertinya menarik juga kalau kita bahas dari berbagai perspektif ya. Gitu. Betul. Yang kita ingat itu salah satunya misalkan dalam kitab Bulughul Maram ya. Nah ini hadis yang pertama ini. Iya. Itu kan babul miyah ya. Itu iya. hadisnya itu bab tentang air ini. Itu. Nah hadis yang pertama itu adalah terkait dengan laut Ustaz Robi ya. Gimana bunyinya Ustaz Robi? Nah ini pasti Ustaz Robi nih yang hafal Hadis ini. nih. Iya. Kemudian bagaimana derajat hadisnya ini? Jadi hadis itu memang banyak motifnya gitu. Ibnu Hajar mengutip dari beberapa mukharis, di antaranya Ibnu Abi Syaibah, walafdullahu begitu Ibnu Hajar dalam buku Maramnya. Dari Ibnu Syaibah mengutip tentang fil bahri,
Jadi ada yang mengatakan fil bahri di sini bukan ucapan Rasul gitu, tapi ucapan perawinya. Jadi Rasulullah menerangkan tentang lautan gitu. Di mana hadis yang sangat panjangnya seorang sahabat bertanya pada Rasul, bagaimana gitu berwudu dengan air laut gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan al-hillu maitatuhu kan. Al-ma'u tahurun al-hillu maitatuhu gitu kan. Air laut itu suci gitu kan. Kemudian bangkainya pun halal. Ini bagus Tad untuk dibahas. Dalam segi bahasa dulu. Sahabat bertanya tentang bolehkah berwudu dengan air laut, tapi jawaban Rasul air laut itu suci. Kemudian bangkainya halal coba. Jadi tidak naam ya, jawabannya tidak naam kan. Ini unik kan jawaban. Ada tambahan ilmu ya, ziyadatul ilmi di sana. Iya. Gitu. Kayaknya bagus tadi untuk dibahas masalah fikihnya. Iya. Antara berwudu dengan air laut gitu kan. Ada air yang bersih, ada air yang suci, ada air yang bersih. Kalau yang bersih pasti suci tidak ya? Nah, itu. Ada suci, Ya, mensucikan, kan ada istilahnya kalau bersih, ya betul. Ya. Nah, itu perlu dibahas kayaknya. Ya, Kebetulan di sini ada ini kan kita ini. lagi dilatih Nah, juga. gitu. Ya. Yang saya ingat itu misalkan ini ada kajian usul fikihnya ya. Misalkan dalam Al-Quran itu kan salah satu yang diharamkan makanan itu adalah kaitan dengan al-maitatu ya. Gitu. Hurimat alaikum ini salah satunya itu adalah al-maitatu ya. Al-maitatu Ya. Ini adalah artinya ini bangkai ya gitu. Di sini kan am ya. Am itu berarti umum, berarti semua bangkai gitu. Nah, yang menarik kalau ke dalam kajian usul fikih ketika ada sabda Rasulullah SAW atau misalkan tadi kaitan dengan hadis yang tadi itu bahwa ada pernyataan bahwa bangkai binatang laut itu halal. Nah, ini kan menarik. Satu sisi dalam ayat Al-Quran justru diharamkan bangkai, tapi ternyata ini kok Rasul menghalalkan gitu. Nah, ini bagaimana cara? Nah, betul Sadeni. Jadi ini adalah jadi tahsis ya. Jadi pengkhususan. Jadi ayat Quran itu umum. Umum, betul. Umum. Tahsis dengan Kemudian ditahsis atau dikhususkan dengan bangkai yang laut. Sebelum ditahsis semua bangkai Haram. baik bangkai yang hidup di darat maupun di laut, hukumnya haram. Nah, tapi dengan adanya hadis ini maka ditahsis bahwa semua bangkai itu haram. Nah, kecuali bangkai yang dengan hewan yang ya, di laut. Betul. Dengan hadis yang tadi itu betul. Dengan kalimat al-hillu maitatuhu itu ya. Itu hanya dengan kalimat itu saja. Insyaallah. Hanya dengan Jadi kalimat itu saja. bangkai yang mati di laut atau bangkai binatang laut ini. Nah, ini menarik juga kajian. Mesti pakai muning, pakai kerbau, Hewan mati laut ya. Hewan laut hidup. tentu saja, hewan yang hidup. Dan ini sebetulnya ada semacam penelitian saat ini tahqiq itu. betul. Misalkan penelitian kita tahu kan dalam dunia biologi ada semacam ada kingdom ya, ada istilahnya itu ordo dan sebagainya. Nah, itu. Nah, itu nanti bisa diteliti apakah binatang ini tuh binatang berair ya atau hidup yang di air atau binatang yang di darat misalkan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai ukuran ya untuk menentukan masalah hukum khususnya kaitan dengan masalah bangkai. Yang apa hidup di dua alam itu juga perlu bahas ini aja. perlu tuh, Ya. perlu saat gini Karena aja. dia mengharamkan. Kepiting itu hidup di dua alam berarti haram ya. Berarti di sini harus Kepiting, apalah lobster ya. Ya, betul. Nah, apalagi tuh. Ya. Nah, itu perlu dibahas nih tuh saat gini aja Ustaz Robi. Nah, Bener gak ada binatang yang hidup di dua alam atau alam itu ada darat dan lautan, tidak ada yang hidup di dua alam atau gimana tuh? Ya. yang pertama sebetulnya kalau dikaji itu tadi secara biologi tadi itu ya, itu sebetulnya ada yang hewan laut dan ada yang hewan darat atau ada yang hidup di air atau ada yang hidup di darat ya. Gitu. Jadi secara asalnya dulu. Jadi seperti tentang fatwa tentang kepiting juga ini dulu kalau nggak salah seperti MUI ya itu pernah memfatwakan tentang hal ini. Jadi kalau lihat misalkan di kitab kutub-kutub fikih ya, itu rata-rata kepiting itu diharamkan ya, gitu ya. Nah, ternyata itu diundang ada dokter ya, itu ahli kepiting. Disertasinya tentang kepiting dan ternyata diteliti ini. Ini apakah binatang laut ataukah
binatang air ya, Iya, gitu. iya. Asalnya itu tuh di darat. Ternyata setelah diteliti, kepiting itu asalnya adalah di air. Asli itu ya. Aslinya air. Jadi hewan Aslinya laut air. ya, hewan air ya. Ya, hewan air. Jadi Cuman bukan kuat hidup di di dua darat. alam ya. Ya. Bukan hidup di dua alam ya. Iya. Iya, iya. Iya. Jadi terakhir artinya- saya juga pernah waktu itu ngobrol waktu di semester 2 waktu itu. Ngobrol pas tentang hewan amfibi gitu, hewan amfibi. Saya bertanya, Prof, hewan amfibi itu memang ada atau tidak? Beliau menjawab sebetulnya tidak ada gitu. Betul. Hakikatnya tidak ada, yang ada itu hewan air dan hewan darat. Hanya ada hewan yang asalnya hewan air tapi kuat hidup di darat begitu. Betul, Jadi itu betul. aslo ya bisa Ya, masuk Betul, tinggi betul. ya. Iya. Sebagai dasar nantinya untuk menentukan ilatnya saya ini. Iya. Ya, alhamdulillah Ustaz Denny kemudian juga Ustaz Robi Alhamdulillah, aduh, ini bisa maaf nih. bertemu, alhamdulillah. Ustaz Robi. Bukan hanya bertemu tentu saja bagi seorang muslim itu ya, tapi juga ada sisi Iya, nilai dakwah. Ini jadi barokah Ada ilmu. diskusinya juga, Iya. diskusi ilmunya juga. Kembali kita deh ya, fil bahri huwa tahuru ma'uhu. Kesimpulannya bahwa air laut itu bisa dipakai wudhu gitu ya. Betul. Bisa dipakai wudhu. Tapi diminum nggak bisa gitu ya. Ya. Tapi dipakai wudhu bisa. Al-hilu maitatuhu, bangkainya adalah halal. Nah, itu barangkali ke sana ya. Kembali kepada hadis yang dibahas di nomor 1 ya, Sadrobi, di Bulughul Maram nomor 1 Iya. ya. Di Terutama Buku Maram itu. Kitabul Miyah bab air-air ya. Jadi air itu berbagai macam ya, termasuk air laut ya. Iya, termasuk Nanti air ada laut. lagi air hujan ya. Air hujan, Air hujan. air mani juga ada Alhamdulillah, nanti. luar biasa. Dan air yang keluar di laki-laki itu kan banyak jenisnya. Madi, wadi. Betul, Wah, Ustaz Robi. Masih banyak tuh. Ustaz Robi, kebetulan ini saya ada keperluan lagi. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustaz Robi. Iya, Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali Ustaz Robi ya. amin, Iya. amin, aduh. Termasuk juga dengan Ustaz Denny, Ustaz Denny ya. Belajar. Alhamdulillah. Mohon dah, makasih. Ayo, ayo.